Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada yang ngancam saudara. Namanya Habib Umar. Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri katanya. Rakyat akan turun ke jalan melakukan people power katanya. Bila Anies setelah sekarang pulang haji lalu ditetapkan sebagai tersangka. Rakyat sudah menginginkan perubahan. Ini Jokowi jangan macem-macem. Cie, ngancam nih, Siapa yang mau people power? Berapa biji yang mau people power? Dan satu lagi catat. Persoalan Anies ini selalu dikaitkan dengan persoalan politik. Ini padahal persoalan hukum, saudara. Persoalan tindakan kejahatan korupsi, saudara. Kan itu. Habib dilawan. Kita coba bacaan ya statementnya. Kabar Anies bakal ditangkap pulang dari haji. Habib Umar, Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri. Apakah benar? Aduh. Panglima generasi cinta negeri. Oh, Panglima ya. Panglima generasi cinta negeri. Oh, Panglima ternyata ini Habib Umar. Siap Habib Umar, mohon maaf. Saya yang salah. Gentari. Generasi cinta negeri. Habib Umar Al-Hamid menyebut Presiden Joko Widodo sedang menggali kuburannya sendiri. Dia bakal diamuk habis-habisan oleh masyarakat dan partai pendukung Anies Baswedan. Oh, diamuk habis-habisan katanya. Bagaimana ngamuknya? Pengen lihat dong. Pengen lihat dong ngamuknya. Hal ini disampaikan Habib Umar Al-Hamid merespon desas-desus Anies Baswedan bakal ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan korupsi Formula E. Kabar yang santer beredar, Anies bakal calon presiden usungan koalisi perubahan itu bakal ditangkap setelah pulang dari Makkah. Info itu pertama kali disebarluaskan ex-wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana belum lama ini. Ini Denny Indrayana lagi rame naik namanya ya. Setelah ngomongkan urusan ini. Mengapa saya katakan Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri? Karena pastinya rakyat dan partai pengusung yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem akan marah, ujar Habib Umar. Menurutnya, rakyat dan publik akan menuding kalau Jokowi menggunakan perangkat hukum sebagai alat politik untuk menjegal dengan mentersangkakan capres yang diusung lawan politiknya. Publik akan menuding. Publik yang mana? Siapa? Berapa persen? Kalau ada paling di geng-geng kalian kok, nuding seperti itu. Yang nuding seperti itu ada pasti. Cuma berapa biji, berapa persen. Anda jangan coba-coba tekan KPK untuk kemudian tidak berbicara, tidak menyelesaikan kasus ini. Ini kan urusan pendekatan ini. Jadi ini intimidasi secara virtual kepada KPK. Ya, ini intimidasi secara virtual. Ancaman dan jelas ini tuduhan yang sangat keji kepada KPK. Diintimidasi, bos. Rakyat akan marah katanya. Dan satu lagi, ini persoalan hukum. Jangan dikaitkan dulu dengan persoalan politik. Bila benar kemudian terbukti korupsi, maka siapapun aja orangnya, apalagi baru bakal calon presiden, ya mesti dihukum, mesti diadili dulu dong. Iya dong, betul dong. Gimana sih? Selama ini yang saya tahu kalau hasil laporan BPK menyatakan penyelenggaraan Formula E tidak unsur korupsinya. Benar.
Kelebihan bayar, benar enggak? Lanjut, dikatakan Habib Umar, pastinya rakyat akan turun ke jalan, people power, dan akan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi yang suka cawe-cawe ini jika Anies benar-benar dijadikan tersangka. Ini kan ancaman mereka, melayangkan ancaman ini, ya, menekan KPK agar tidak kemudian melanjutkan persoalan ini, persoalan Anies ini, persoalan korupsi Formula E ini. Turun ke jalan, ya ada yang turun, mungkin cuma berapa biji satu kali lagi. Bila dibandingkan dengan masyarakat yang cerdas, bila dibandingkan dengan masyarakat yang sadar, kita kan semua gembar-gembor urusan korupsi. Salah satu penyakit di republik ini yang susah hilang itu adalah korupsi. Mau bagaimana kita menyadarkan banyak orang bila ternyata orang yang teriak-teriak kayak gitu juga kemudian membiarkan ada orang yang sudah terindikasi korupsi lalu tidak boleh diproses secara hukum. Ini bagaimana? Tidak boleh diadili hanya karena dia adalah bakal calon presiden pilihan mereka. Ya udah kalau gitu, apa-apaan visi misi perubahan nggak ada. Berubah dari apanya? Pengen perubahan di dalam hal apa? Aneh-aneh aja. Nasdem, PKS, Demokrat akan ngamuk turun ke jalan. Yang ngamuk kan wajar karena mereka nggak terima Aniesnya jadi tersangka, bukan ditersangkakan kalau memang nanti jadi tersangka. Jadi kalimatnya bukan ditersangkakan tetapi tersangka. Kalau ditersangkakan berarti dibuat. Tapi kalau tersangka ya memang mesti dihukum, diadili karena terbukti melakukan tindakan korupsi, saudara. Begitu. Menurutnya rakyat dan publik akan menuding kalau Jokowi menggunakan perangkat hukum sebagai rakyat dan publik yang mana sekali lagi. Cuma berapa gelintir orang kok. Berapa gelintir orang. Ya. Lanjut. Dikatakan Habib Umar, pastinya rakyat akan turun. Oh, udah tadi. Saat ini rakyat sudah sangat menginginkan perubahan dan para pendukung Anies serta elemen lain yang jumlahnya ada ratusan juta orang, pastinya tidak akan terima kezaliman ini. Udah aja jadi berarti presidennya Anies ya, pendukungnya ratusan juta katanya. Kata siapa? Hasil survei itu Anies tuh 16%, saudara. Aduh. Ratusan juta. Klaimannya kan luar biasa kan. Lebih jauh lagi, Habib Umar mengatakan apalagi lembaga hukum yang dijadikan alat kekuasaan adalah KPK yang mana pimpinannya telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindakan pidana. Jika hal tersebut dipaksakan dalam tempo singkat, negara ini akan runtuh dan hancur dikarenakan hilangnya keadilan di atas bumi pertiwi ini. Hati-hati Anda ngomong, runtuh, hancur. Siapa yang berani meruntuhkan dan menghancurkan, saudara? Jangan macam-macam ente mengeluarkan statement. Harusnya hukum ditegakkan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menghabisi lawan-lawan politiknya, apalagi untuk menzolimi orang atau kelompok lain yang berseberangan pilihan politiknya, katanya. Udahlah, intinya ini adalah provokasi. Kita jangan sampai terkecoh sebagai masyarakat. Kita jangan sampai terbodohi, tertololi sebagai masyarakat. Ya, ketika mereka mengatakan bahwa Anies ditekan, justru sekarang mereka yang menekan KPK. Mereka yang menakut-nakuti KPK. Ya, mereka yang menakut-nakuti KPK. Kalau KPK melanjutkan memproses Anies, ya, maka mereka ancam akan geruduk segala macam, akan turun people power segala macam. Ketidakpercayaan sudah dihadirkan dari sekarang. Ini adalah tekanan yang jelas dan nyata. Kalau ke Anies tuh nggak ada tekanan. Nggak ada. Siapa yang menjegal Anies? Siapa yang menekan Anies? Nggak ada kok. Nggak ada. Siapa yang menjegalnya? Siapa yang menekannya? Mereka sekarang yang jelas-jelas terang-terangan menekan KPK.
menakut-nakuti KPK dengan masa-masa mereka. Tapi ya KPK mestinya jangan takut. Kalau memang Anies sudah benar-benar terpenuhi bukti-bukti di KPK sebagai korupsi, ya ceduk aja, tanggap aja. Ya, benar gak? Iya dong, jangan takut. Kalau mereka punya masa 1000, maka kita punya masa yang sadar ini, yang waras ini 100.000. Kalau mereka menghadirkan masa 1.000.000, kita ada ratusan juta. Jadi gitu dong. Kita siap berada di barisan terdepan untuk membela KPK, menegakkan hukum seadil-adilnya kepada siapapun aja, apalagi yang korupsi. Mesti benar-benar diadili. Nggak boleh, itu virus yang semua orang juga jengkel kepada perilaku korupsi, kan? Bener gak? Virus, nggak boleh. Mesti disikat siapapun aja orangnya. Gitu ya. Jangan takut-takuti Jokowi. Dan Jokowi nggak bakalan pernah takut menggali kuburannya sendiri. Siapa yang akan mengkubur Jokowi? Anda punya masa berapa puluh ribu? Projo itu jangan tanya. Setelah kasihan. Mereka sedang pusing 7 keliling. Mikirkan nih calon atau bakal calon presidennya sedang diindus KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.